penerima baru. Karena Bapak menjawab sekalian pertanyaan Bu Dia, itu nggak bisa Bu, kita justru rapatkan. Tadi pas Ibu ngomong begitu, Pak Somsono bilang begini, 2 jempol ke saya, padahal itu Bu Menteri. Jadi apa namanya, nggak bisa karena ada yang meninggal. Itu yang harus diperbaiki, ada yang graduasi. Itu tiap bulan memang kami harus merapatkan. Jadi biasanya, monggo Pak Ketua, biasanya kami jadwalkan dengan himbara itu minggu ketiga. Karena untuk persiapan minggu keempat, kita menyairkan minggu pertama di bulan berikutnya. Nah nanti monggo di DPR ini minggu keberapa begitu. Karena kami butuh waktu, karena begini Pak, kami harus rekon, dan ini baru saya lakukan Pak. Baru semenjak saya jadi menteri, teman-teman itu senang, Bu, dulu nggak pernah kita bisa ketemu dengan bank. Jadi sekarang kita bisa tahu, contohnya yang 3 bulan itu, kemarin kita usut. Kenapa nggak bisa keluar setelah 3 bulan? Ternyata kemudian awalnya kita pikir karena ada pemeriksaan BPK harus menggunakan apa istilahnya? E-wallet. Nah kemudian nggak bisa. Kemudian setelah kita usut, ternyata aturannya dari Kemenq itu nggak boleh. Jadi nggak boleh ngendap 1 bulan. Jadi harus di-stopkan. Nah ini sekarang yang kami lagi perjuangkan Pak. Jadi yang kami ingin perjuangkan. Jadi memang setiap bulan itu berubah datanya. Ada yang tetap, tapi ada yang berubah, ada yang meninggal, ada ini. Karena kalau tidak Bu, ini terus begini. Kemudian pertanyaannya kadang, ya ini menjawab pertanyaannya sekalian Bapak, kami masih cari Pak. Sebetulnya yang terima ini, belum tentu yang terima itu penerima manfaat loh Pak. Ini yang kami lagi cari Pak. Jadi kami mohon waktu, karena ini tidak mudah. Ini lagi kita mikir strateginya bagaimana mencari ini, karena tidak mudah memang. Jadi contohnya misalkan kemarin saya sudah laporkan Selamat, ternyata Selamat sendiri itu tidak nerima, tapi yang lain itu terima, hanya namanya Selamat dan nicknya dipakai gitu. Yang kemarin saya laporkan pertama kali seperti itu. Jadi ini memang tidak mudah. Nanti monggo nanti bagaimana mekanismenya itu akan kita sudah siapkan cengkorongannya, pola kerangkanya berpikir, tapi nanti silakan kalau ada koreksi dari Komisi 8 mungkin minggu depan kami akan siapkan itu supaya nanti usulan itu tadi koreksi Pak Lurah temennya sendiri, keluarganya memang iya Pak, saya terima surat juga begitu. Jadi yang kita lakukan, makanya kemudian kita lagi cari pola bagaimana supaya ini fair untuk semuanya. Jadi kita sekarang lagi menyiapkan itu. Jadi kemudian sistem bara begini Pak, dari DTKS dari DTKS rapat 3 minggu ketiga bulanan, kemudian kita evaluasi yang meninggal berapa. Memang tidak semua daerah melaporkan ke Dijenuk Capil. Awalnya kita minta dari daerah mulai minggu pertama sampai minggu ketiga, terus kita rapat. Dari situ kita punya data. Memang belum sempurna Pak, karena tidak semua daerah pun punya laporan kematian, pindah dan sebagainya itu nggak ada. Tapi kita mencoba bagaimana meminimais untuk masalah tadi. Nah kemudian kalau sudah fix, angka di fix, kita sepakati meninggal sekian, kita rutin Pak rapat dengan juga di Dijenuk Capil, kemudian dengan Menko PMK dan Bappenas, juga BI dan Himbara, OJK, itu rutin kita rapat. Nah dari situ minggu ketiga, kemudian keputusannya untuk di bulan berikutnya dicairkan. Nah prosesnya adalah dari kalau di internal ini dari data Pusdatin DTKS masuklah ke Dijen mengisi angka,
Karena Pak, kalau misalkan ada yang meninggal, itu yang meninggal siapa? Misalkan suaminya, maka kemudian kalau masih layak menerima diganti penerima manfaatnya istrinya misalkan. Nah, itu itemnya, komponennya jadi berkurang gitu. Tapi kalau dia misalkan dari SD naik ke SMP, maka komponennya itu akan bertambah begitu. Nah, itu yang isi di Dijen. Kemudian setelah Dijen fix, kemudian masuk ke Himbara seperti itu. Nah, di Himbara itu dicarikan, memang ada yang tertahan tadi, ada yang meninggal di PT Pos clear, meninggal, dia nyampaikan meninggal, kemudian tidak layak dikembalikan oleh PT Pos. Tapi memang PT Pos kan kita harus bayar. Kalau PT Pos ada biayanya, dan itu cuma lumayan besar. Ini kemarin yang BST 2 bulan kami nggak ada anggarannya, kemudian kita ambilkan dari dana pembangunan Politeknik, itu kita ambil untuk menutupi biaya salur PT Pos. Jadi yang ganda salur Pak, itu tadi yang saya sampaikan, selama ini sampai dengan saya jadi menteri itu tidak ada laporan dari bank. Jadi terus terang kami juga sulit. Kemarin kita minta-minta. Jadi baru setelah saya jadi menteri mereka melaporkan, kita minta. Betul ya Pak Dirjen? Nggak tahu saya. Kita nggak tahu semua. Ya Bapak ya, saya nggak bisa jawab itu. Karena kemarin kita masih cari data mundur Pak. Saya mencoba mencari data mundur, kita sulit sekali. Jadi yang tahun saya pegang ini baru kita rutin rapat namanya rekon. Itu rutin Pak. Seperti itu. Jadi mohon maaf Pak, saya belum bisa jawab itu karena saya pun juga masih mencari yang sebelumnya. Kemudian jadi Pak, yang menerima PKH 26 juta itu jiwa Pak, jiwa. Jadi PKH penerima keluarga penerima manfaat PKH itu 1.500.000 sekian, ditambah yang memang di Permensosnya bisa Pak, yang di 2019 dia PKH boleh terima double dengan BPNT. Ini tetap kita pegang Pak, saya nggak merubah. Saya belum merubah sama sekali Permensos. Monggo nanti masukan-masukan itu silakan, kami menerima. Saya belum merubah Permensosnya. Jadi 1.506.628 KK plus penerima BPNT plus PKH 8.419.882, totalnya itu 8 juta 9 juta ya 19.882 KK Pak. Nah, tadi menjawab sekalian, jadi yang di awal data ini sudah saya ceritakan kemarin, di Kemensos itu ada 4 pulau. Satu pulau DTKS, SIKNJ dengan SIKNJ-nya, satunya ada data PKH sendiri Pak, satunya ada data BPNT, satunya ada data BST. Itulah yang kemudian kita rangkum sekarang jadi satu. Jadi nanti PKH, BPNT itu terima data dari DTKS, selama ini tidak. Itu yang kemarin kita agak sulit, saya awal-awal itu sulit itu menyatukan itu karena daerah mengusulkan nggak nyambung karena data DTKS itu nggak nyambung dengan data ini Pak. Jadi kenapa kemudian di sini beda dengan data berikutnya? Ini setelah saya gabung, begitu Pak. Nah kemudian ini TKW sudah, kemudian jadi itulah Pak, kenapa tadi saya sampaikan, saya membetulkan, saya sampaikan ke teman-teman, tolong ini, kalau
kita tidak tangani ini, memang kita nggak tahu someday itu ada apa. Saya sampaikan begitu.